Ya, sahabat Setangkai Dupa, kali ini kita akan menyambung tema tentang sesaji di altar dan maknanya untuk video part 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang daftar buah-buahan yang tidak boleh atau tidak lazim dipakai untuk bersembahyang. Jadi ada beberapa buah-buahan memang yang bisa dipakai bersembahyang dan bisa dipakai juga untuk keperluan untuk sembahyang arwah. Tapi ada juga beberapa buah-buahan yang memang tidak lazim digunakan sama sekali untuk upacara sembahyang. Nah, kenapa? Jadi kita masuk dulu ke bagian introduksi, teman-teman. Apa sih dasar ajaran yang mengajarkan untuk sembahyang itu pakai buah atau makanan gitu ya? Kalau dalam tradisi Tionghoa ini asalnya dari ajaran Konfusius ya, Konghucu. Jadi Konghucu itu bilang dalam sembahyang musim semi dan musim rontok hendaknya kembali dibangun bio leluhur, diatur rapi barang-barang warisannya, diatur rapi pakaian-pakaiannya, serta disajikan makanan yang sesuai dengan musimnya. Nah, makanan yang sesuai dengan musimnya ini termasuk juga buah-buahan, karena buah-buahan juga adalah benda yang bisa dimakan. Lalu penggunaan buah-buahan juga sudah lazim dalam konsep wukong ya. Wukong itu artinya 5 jenis persembahan gitu. Jadi kalau kita memberikan 5 jenis persembahan, salah satunya adalah buah-buahan. Dan itu biasanya sudah jadi konsep umum di antara berbagai jenis persembahan yang dipersembahkan oleh rakyat yang masih pegang tradisi Tionghoa ya, khususnya dalam peribadatan agama tradisi Tionghoa. Gitulah teman-teman. Nah, lalu buah apa saja yang tidak lazim dipakai untuk sembahyang? Kita perlu tahu bahwa semua buah yang berduri ya itu biasanya tidak dipakai untuk bersembahyang. Kecuali nanas. Nah, karena ada alasan lain. Jadi nanas itu kalau dalam bahasa Hokkien kita sebut onglai. Ya. Nah, kata onglai nanas ini yang berarti nanas ini ternyata homofon dengan onglai yang berarti keberuntungan datang gitu. Makanya onglai ini alias nanas ini tetap dipertahankan meskipun buahnya berduri dan juga daun atasnya itu berduri karena dianggap sebagai simbol daripada keberuntungan. Sebagai simbol pengundang keberuntungan. Nah, kemudian yang kedua, ini salak. Salak ini tidak bisa atau tidak lazim untuk dipakai bersembahyang karena selain berduri ya dia juga ada duri-durinya ya, namanya salak itu kan dia punya duri, juga homofon dengan kata salak, sa3 dan lak 6 dalam bahasa Hokkien. Bahkan seringkali orang mengkonotasikannya dengan salakau. Jadi kalau dibilang dalam tradisi Tionghoa itu kalau orang lagi salakau maksudnya kena ciong 3, 6 dan 9. Ciong 3 itu kena ciong tai sui, kena ciong sudut 90 derajat gitu ya. Untuk tahun dari tahun kepala gitu ya. Misalkan tahun ini tahun macan. Maka yang kena ciong 3 tahun adalah sio ular. Gitu ya. Nah, kalau yang kena 6 tahun apa? Sio monyet. Gitu ya. Kalau yang kena 9 apa? Yang kena 9 itu adalah babi. Gitu ya, sio babi. Makanya salakau ini cenderung dihindari oleh orang Tionghoa. Nah, karena konotasinya sebuah salak ini mengarah kepada salakau, jadi dianggapnya sa3 dan lak 6. Selain itu juga berduri, makanya dihindari. Meskipun untuk konsumsi tamu-tamu yang sembahyang boleh, tapi untuk dipersembahkan ke meja sembahyang itu rata-rata orang Tionghoa jarang ada yang mau pakai. Karena bahkan tidak lazim lah boleh dikatakan. Karena apa? Karena ya pemaknaannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa buah-buahan lagi yang memang tidak lazim dipakai untuk bersembahyang karena ya ini semua mengandung duri. Gitu ya. Nangka udah kulitnya tebal, buahnya gede gitu ya. Juga berduri. Cempedak juga sama. Tapi kalau cempedak itu sudah diolah ya, ini mas tahu saya aja gitu ya. Kalau cempedaknya sudah diolah misalkan menjadi bentuk kue bulan gitu ya. Kue bulan, kue yang biasa buat kue cap kue itu kan ada yang aroma cempedak atau rasa cempedak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih cempedak bulat karena ada durinya biasanya tidak dipakai.
Sirsak juga sama, nggak pernah buat dipakai sembahyang karena berduri, gitu ya. Durian dan papakin pun sama. Jadi durian ini nggak pernah dipakai sembahyang kecuali ya diolah, misalkan jadi kue bulan, ya jadi kue pia gitu ya, kue bulan itu bisa. Tapi ya jadi kue bulan yang rasa durian tuh bisa. Tapi kalau bentuk bulat-bulat sih nggak pernah dipakai karena berduri, gitu ya. Papakin ini dibilang sama kayak durian tapi nggak beraroma durian lah, intinya seperti itu. Tapi bentuknya pun lebih kecil daripada durian. Nah ini pun sama, tidak dipakai untuk bersembahyang karena apa? Karena berduri. Jadi aturan yang tidak lazim yang pertama perlu kita ingat adalah tidak memakai buah berduri dalam tanda kutip kecuali nanas, karena nanas itu homofon dengan kata onglai. Onglai itu artinya keberuntungan datang, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ada beberapa buah-buahan lain yang memang tidak lazim untuk dipakai sembahyang. Ya contohnya ini adalah pepaya yang kalau dilakukan katanya ini bisa jadi payah gitu. Ini kalau kata leluhur-leluhur saya dulu ya, engkong saya, nenek saya pun juga berkata demikian gitu ya. Walaupun secara kitab Tiong-Yong ini nggak ada halangan, tidak ada larangan, tapi ada beberapa pohon yang memang buah-buahannya tidak lazim untuk dipakai bersembahyang. Karena apa? Karena arti daripada buah tersebut bisa diartikan konotasinya yang negatif gitu ya. Atau juga bisa dari kelayakan buah tersebut gitu ya. Pepaya itu karena payah itu jadi payah gitulah ya, makanya tidak dipakai. Anggur, walaupun masih banyak juga yang sembahyang pakai anggur, tapi ada juga yang tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau kita pakai anggur itu nanti kita dikatakan menjadi menganggur, karena anggur itu ya dianggurin gitu kan, menganggur gitu. Jadi kita tidak punya pekerjaan tetap atau lebih cenderung menjadi pengangguran seperti itu. Kemudian ada mengkudu atau pacekap. Ini bukan karena tidak berkhasiat, bukan, tapi rasanya pahit. Sementara biasanya kita kalau memberikan buah-buahan kepada dewa itu biasanya yang manis gitu. Bahkan jeruk aja dipilihin yang manis-manis gitu, tidak yang asam-asam. Jadi karena soal rasa dan juga bentuk yang nggak karu-karuan, nggak, ya udahlah. Jadi buah pacekap ini atau mengkudu tidak dipakai untuk bersembahyang, tidak lazim gitu ya. Kemudian ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini rasanya terlalu asam sekali, makanya tidak dipakai untuk sembahyang. Beda dengan jambu air yang mana masih bisa dipakai untuk bersembahyang. Kenapa? Karena masih ada manis-manisnya. Kalau rasanya tidak ada manis sama sekali, maka itu tidak dipakai untuk bersembahyang, gitu ya. Dan yang terakhir adalah buah kecubung. Ini juga nggak dipakai buat bersembahyang. Kenapa? Karena kalau kita pakai kecubung ini, nanti yang ada kita mabok gitu guys. Karena buah ini bersifat memabukkan gitu ya. Dan biasanya apa? Biasanya buah-buahan yang setelah dipakai untuk bersembahyang itu pada akhirnya akan diberikan kepada orang lain atau dimakan bersama sebagai ciapengan. Nah, karena atas dasar inilah makanya buah-buahan ini tidak diberikan gitu ya. Kayak macam pacekap, belimbing wuluh, kecubung itu nggak diberikan. Kenapa? Karena nggak bisa buat ciapengan juga. Dan efeknya kalau yang makan buah ini ya, yang satu kepahitan, yang satu keaseman, meringis, asam lambungnya naik. Kalau yang makan kecubung jadi mabok, jadi ngehalu gitu kan. Nah, itu jadi bahaya gitu. Ntar malah fantasi ria adanya, bukannya habis sembahyang dapat pengan malah jadi ngefly gitu ya. Nah, ada juga buah yang lazim dipakai untuk sembahyang arwah baru. Ini asal mulanya dari Kaisar Li Sibin. Jadi Kaisar Li Sibin ini dulu pernah meninggal, mati suri dalam tanda kutip ya, bukan meninggal beneran, dibawa ke neraka. Lalu sama satu orang malaikat dia mohonlah belas kasihan, dan kebetulan si kaisar ini megang surat dari perdana menterinya yang juga sakti gitu ya. Surat itu dibaca oleh si malaikat, isinya permohonan untuk perpanjangan hidup kaisar karena rakyatnya masih banyak yang butuh dan masih banyak yang prasejahtera. Kalau kaisar ini meninggal nanti akan ada pergolakan politik, intinya begitulah. Nah kemudian si malaikat mengubah buku catatan kematian milik Yam Loong. Kan kalau dalam bahasa Mandarin satu itu i dan hanya berbentuk satu garis. Dua itu ada dua garis. San itu tiga garis kan. Sama si malaikat garisnya ditambah dua jadi 3 garis gitu. Nah pas di sidang
si Kaisar Lis Ibin ini protes sama Giam Loong. Saya belum waktunya mati kayaknya yang mulia. Masa saya cepat banget? Saya kan baru memimpin gitu. Enggak, semuanya udah sesuai sama takdir karena semuanya sudah tertulis di buku catatan kelahiran dan kematian, kata Giam Loong gitu dengan pedenya. Lalu si Kaisar Lis Ibin ini dengan pedenya mengajukan untuk melakukan pemeriksaan kembali. Cobalah Paduka cek lagi, siapa tahu salah. Nah, ternyata begitu dibuka salah. Karena apa? Karena sudah dirubah gitu ya. Nah, akhirnya si Giam Loong merasa bersalah, akhirnya dilepaskan kembali Lis Ibin untuk kembali ke dunia arwah. Ke dunia manusia lagi dari dunia arwah. Lalu ditanya sama Lis Ibin, Paduka gimana saya bisa berterima kasih, apa yang bisa saya bantu? Nah, Giam Loong ngomong, sebenarnya di neraka ini kalau memang kamu mau bantu, kita ini butuh buah, ya buah yang besar, buahnya besar, berair banyak, lalu tekstur buahnya tuh empuk gitu loh. Ya, sebenarnya yang dimaksud oleh si Giam Loong ini adalah mukwa, yaitu adalah labu parang. Tapi si Lis Ibin ingetnya semangka, sikwa. Jadi ya udahlah, akhirnya sampai sekarang pun yang paling banyak dipakai untuk sembahyang arwah baru itu semangka. Nah, Kaisar salah ingat, jadi bukannya labu parang malah jadi buah semangka, dan ini sudah terus berlanjut. Akhirnya ya dipakailah semangka. Ditambah lagi dulu pada awal-awalnya pada bingung gimana cara ngirimnya nih. Terus ada satu orang wanita yang kebetulan dia depresi, pengen bunuh diri, ngadep ke Kaisar. Nah, setelah dia melakukan bunuh diri, caranya gimana kita nggak tahu gitu ya. Terus dia kan sebelum meninggalnya dia bawa buah semangka. Nah, setelah dia meninggal kan jasadnya jadi lemes, buah semangkanya jatuh pecah. Nah, disitulah asal mula tradisinya banting semangka untuk arwah baru gitu ya. Makanya semangka ini yang lazim dipakai. Tapi ada juga beberapa buah yang bisa dipakai untuk sembahyang arwah baru tapi nggak lazim gitu ya. Jarang tapi masih bisa dipakai gitulah. Yaitu kayak melon, labu parang yang seperti dibilang Kaisar Lis Ibin tadi, ada juga buah belewah. Nah, biasanya buah-buahan ini diolah dulu sesuai kesukaan almarhum atau almarhumah. Misalkan semasa hidup orangnya demen es belewah, ya boleh-boleh saja disajikan es belewah gitu ya. Atau suka jus melon, pakai jus melon. Kalau suka kolak labu, ya pakein kolak labu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini sifatnya lebih ke makanan kesukaan almarhum daripada disajikan bulat-bulat begitu. Nah, ada beberapa buah juga yang memang tidak boleh dipakai sama sekali teman-teman. Yaitu adalah buah-buahan yang mana beracun, yang kalau dimakan bisa meninggoy sama-sama gitu loh. Jadi kalau dibuat ciapengan itu kita matinya sama-sama gitu. Yang makan siapapun itu mati semua gitu kan. Makanya tidak dipakai untuk sembahyang. Ya kayak bernuk atau belenuk ya. Kemudian ada buah maja, ada buah bintaro. Nah, ini buah bintaro nih banyak nih di Jakarta dan Tangerang nih, harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan dipetik. Jangan dikira itu jeruk ya. Itu bukan jeruk, itu buah bintaro. Teksturnya kulitnya dia lebih keras gitu teman-teman ya. Kemudian ada buah jarak pagar atau jatropa. Ini juga nggak boleh. Semua buah-buahan ini yang beracun. Pokoknya semua buah beracun itu tidak boleh dipakai untuk sembahyang. Karena sifatnya beracun dan tidak bisa dimakan oleh manusia untuk ciapengan. Gitu ya teman-teman. Ya, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.